You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini di hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bersama-sama membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan dan juga setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ibadah hari ini. Dan sama-sama kita akan merenungkan satu tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini adalah Encountering God in Distracting World. Kita hidup dalam dunia yang sedang mengalami banyak perubahan. Dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang juga punya banyak pergumulan. Karena itu pagi ini Kolex ingin kita belajar sama-sama dari bagian firman Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang mengalami berbagai perubahan ini. Ya, kita akan baca sama-sama. Kalau kalian bawa kitab suci atau di HP bisa buka sama-sama 1 Yohanes pasal 2. Ini lebih S 1 Yohanes pasal 2. Kita akan lihat ayat 15 sampai ayat 17. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Mari kalau sudah menemukan, kita akan membaca ayat ini bergantian. Yang pria baca ayat 15, yang wanita baca ayat 16. Kita sama-sama akan baca ayat 17 ya. Oke, kita mulai. Yang pria mulai ayat 15. 1, 2, ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita melihat ayat ini sama-sama. Ketika Rasul Yohanes menulis bagian ini, kalian bisa lihat di atas, dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Emangnya apa sih yang terjadi di dalam dunia? Ada apa yang terjadi dan apa yang harus kita waspadai? Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16, ada 3 hal yang dikatakan di situ. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, 3 hal ini menjadi hal yang seringkali ada dan dekat dengan kita, yang mendistract kita dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau teman-teman pelajari lebih mendalam, ini juga yang menjadi pergumulan ketika iblis datang mencobai Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Kalau kita masih ingat, apa yang iblis katakan? Dia mengatakan ketika Yesus sudah berpuasa 40 hari, maka dia katakan, ubahlah batu ini jadi roti. Ada penafsir Alkitab mengatakan itu berkaitan dengan keinginan mata.
Apa yang dipinginin? Oh, ubah batu ini jadi roti. Sorry, itu keinginan daging ya. Yesus butuh makan. Jadi ada distracting yang datang. Ubah batu ini jadi roti. Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Lalu kemudian ada lagi yang mengatakan selanjutnya keinginan mata. Lalu dia membawa Yesus melihat seluruh keindahan dunia dan dia katakan, aku akan berikan semua itu kepadamu asal kau sujud menyembah aku. Sementara bukan demikian. Yesus berkata hanya Tuhan yang disembah. Lalu keangkuhan hidup. Iblis membawa Yesus ke atas bubungan bait Allah. Lalu dia bilang, jatuhkan dirimu ke bawah. Bukankah ada tertulis bahwa pada waktu engkau Allah akan mengutus malaikatnya supaya kakimu tidak terantuk. Dan Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ini adalah hal-hal yang kalau kita perhatikan dekat dengan hidup kita. Ketika kita hidup dalam dunia ini ada distraction yang terjadi. Dan itu bisa berkaitan dengan 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi mungkin kalian bertanya, loh bagaimana dong? Bukannya kitanya harusnya hadir di dalam dunia? Ada ayat di dalam Alkitab Matius pasal 5 ketika Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jadi saya pikir ini yang membuat banyak orang Kristen bergumul. Katanya jangan ikut dunia, tapi harus hadir di dalam dunia. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Karena itu Pak Alex tulis di atas ini, orang Kristen dan dunia relasinya bagaimana? How should we relate to the world? Ada 3 sikap utama yang sering kali dipilih orang Kristen untuk di dalam mengkaitkan dirinya dengan dunia. Kita coba lihat ya. Sikap pertama, ada yang menarik diri dari dunia. Oh, dunia ini ngeri, menyeramkan, banyak pergumulan, banyak dosa. Akhirnya ada yang menarik diri dari dunia. Ada orang-orang yang akhirnya hidup menyendiri. Mungkin dia pergi ke atas gunung, pokoknya saya gak mau dekat sama dunia. Tapi itu tentunya bukan sikap yang tepat juga. Sikap kedua, kalau yang satu menarik diri, yang satu benar-benar dekat dengan dunia, malah menjadi serupa dengan dunia. Bukan itu juga yang Tuhan mau. Atau ada yang main aman, oke lah. Kalau lagi menguntungkan ikut dunia, ya udah ikut dunia. Kalau lagi menguntungkan ikut Tuhan, ya udah ikut Tuhan. Jadi dia cuman bermain aman, katanya mengambil jalan tengah. Kolex pikir bukan begitu yang Tuhan mau. Pergumulan teman-teman dan saya ada di dalam dunia. Tapi juga pada saat yang sama Tuhan mau kita jangan jadi sama dengan dunia. Maka sikap yang seharusnya bagaimana? Kita baca satu bagian dari Injil Yohanes. Ini doanya Tuhan Yesus. Perhatikan, Yesus mendoakan murid-muridnya. Tentu juga kita semua ya. Kita baca doanya sama-sama. Yohanes 17 ayat 15 dan 16 ya. 1, 2, ya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Teman-teman perhatikan sebentar. Ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan di dalam dunia. Aku tidak meminta. Jadi Yesus tidak meminta Bapaknya supaya mengambil kita dari dunia. Bukan itu yang Tuhan mau. Aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka. Dan perhatikan bagian yang berikutnya dikatakan,
Mereka bukan dari dunia. Jadi Kolex menyimpulkannya begini ya. Orang Kristen adalah mereka yang ada di dalam dunia, in the world, tapi bukan dari dunia, but not of the world. We are in the world, but not of the world. Berarti kita ada di dalam dunia, tapi kita tidak mengikuti apa yang menjadi nilai-nilai dunia. Murid Tuhan di dalam dunia, tapi tidak ikut dengan apa yang dunia tawarkan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenapa? Bagaimana kita bisa mengalami hidup yang seperti ini? Ingat baik-baik, kita adalah orang-orang yang sudah percaya pada Kristus. Alkitab mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, sekarang dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau Yesus sungguh jadi pusat hidup kita, kalau Yesus ada di dalam hati kita, maka teman-teman ingat baik-baik, engkau dan saya tidak hidup seperti dunia. Yang lama dikatakan sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh suka mikir gini, apa sih hebatnya Yesus ini? Kalau kalian lihat sejarah, kelahiran Yesus bahkan membelah dunia menjadi dua bagian. Sebelum Masehi, sesudah Masehi. BC, before Christ. Dan AD, Anno Domini. Anno artinya tahun. Dari kata annola kita dapat kata annual. Domini, Tuhan, Tuhan. Jadi Anno Domini, tahun Tuhan kita. Betapa hebatnya Yesus yang datang ke dalam dunia, yang kehadirannya membelah sejarah dunia menjadi dua bagian besar. Tapi bagi saya yang jauh lebih menakjubkan adalah kehadiran Yesus dalam hidup kita, yang ketika dia hadir, maka yang lama dalam hidup kita sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi betul-betul ini menjadi panggilan kita. Kalau teman-teman sudah ada di dalam Yesus, sekarang kamu harusnya bukan ikut dunia, tidak terdistraksi dengan gangguan-gangguan dunia. Lalu kalau begitu bagaimana? Nah, Kolex ingin memberikan kepada kita beberapa hal untuk kita ingat, karena Tuhan memberikan nasihat di dalam firman-Nya. Coba lihat ayat ini, Roma 12 ayat 2. Saya bacakan bagi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini seruan firman Tuhan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Istilah yang digunakan dalam bahasa aslinya, do not conform. Janganlah bentukmu dibentuk seperti dunia ini. Do not conform to the world. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan perubahan itu akan menolong kita melihat nih, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Teman-teman lihat ada 3 hal dalam kehendak Allah yang penting. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3 hal ini penting ya. Yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti apa yang dunia tawarkan bukan hal yang baik, bukan hal yang berkenan kepada Allah, dan dunia menawarkan hal yang tidak sempurna. Kalau ini jadi realita dunia, kalian bisa lihat ya, apa yang ada di sekitarmu. Kadang-kadang kita pikir, wah ini dunia makin baik kok, makin banyak kemajuan, HP aja makin canggih. Tapi realitanya banyak distraction yang terjadi, bahkan dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Manusia mengikuti keinginannya sendiri.
Apa kehendak Allah? Ingat lagi tadi ya. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dunia tidak menawarkan itu. Dunia menawarkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga kalau kalian perhatikan, ini baru dalam kelakuannya. Belum lagi banyak filosofi dunia. Kolek coba ambil gambar ini. Ini adalah diagram dari world view. Dunia punya banyak cara pikir, cara pandang. Dan harusnya kita mengambil cara pandang yang bagaimana? Yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ini yang terjadi ya. Ini kalau misalnya kita coba mulai dari sini. Jadi kita mau melihat apa yang menjadi world view. World view itu banyak. Semua yang warna merah, kalian bisa lihat ini world view semua. Nah ini diagram untuk menolong kita. Misalnya kita mulai dari sini ya. Kalau kamu percaya God exists, berarti yes. Kalau kamu bilang yes, God exists, pertanyaannya, apakah kamu melihat ada satu Allah atau more than one God exists? If you say more than what God exists, then you are a polytheist. Berarti kamu percaya banyak Allah. Kalau kamu bilang, oh saya percaya ada Allah, tapi cuma satu, berarti no. Sekarang pertanyaan lagi, apakah Allah yang satu itu mengontrol seluruh dunia? Kalau kamu ngomong no, berarti kamu deis. Karena ada pandangan Allah itu satu, tapi dia tidak mengontrol dunia ini. Jadi teman-teman, saya ingin katakan, dunia sedang berusaha mendistraksi kita, menarik perhatian kita, baik dengan perilaku-perilaku yang tidak benar, tapi mungkin menyenangkan. Asik, gak usah belajar, nyontek aja. Dunia menarik kita. Atau mungkin dunia menarik kita dengan berbagai paham, cara pandang, world view. Pertanyaannya, bagaimana kita bertahan dalam dunia ini? Ingat kalimat Alkitab apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Sekarang lihat yang Ko Alex buat dalam bowl. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Perubahannya seperti apa? Perubahan seperti apa yang Tuhan mau teman-teman dan saya alami. Teman-teman, ada dua macam perubahan dalam dunia. Coba lihat ke depan sebentar. Ada yang bilang ini berubah. Betul ini berubah? Bener sih berubah ya. Kalau dia dekat sama warnanya coklat, si bunglon jadi coklat. Waktu dia dekat sama warnanya hijau, dia jadi hijau. Ini berubah? Ya, berubah. Tapi ada juga perubahan semacam ini. Dari ulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu. Dua-duanya berubah? Yes. Tapi yang mana perubahan yang sejati? Perubahan yang kedua dong. Dari ulat kepompong jadi kupu-kupu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, jangan berubah hanya luarnya. Perubahan yang Alkitab maksudkan bagi kita bukan perubahan luarnya saja. Sehingga Christianity, we are talking about changing, perubahan yang bukan outside in, tapi perubahan yang hakiki adalah inside out, not outside in. Kalau lagi kumpul sama teman-temannya anak Tuhan, wah ngomongnya pun rohani. Kalau nanti kumpul sama orang yang ngomongnya sembarangan, jadi ngobrol sembarangan. Itu namanya cuma berubah luarnya, dalamnya enggak. Alkitab tidak bicara perubahan outside in, tapi Alkitab bicara perubahan inside out. Ini yang membedakan anak Tuhan dengan
dunia. Perhatikan istilah yang digunakan. Waktu Kak Alex cek bahasa aslinya, ternyata istilah yang digunakan adalah berubahlah. Kata yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah metamorphose, yang berarti sama, metamorfosa. Ada perubahan esensi, walaupun asalnya sama. Jadi perubahan yang Tuhan mau seperti ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Maka ketika dia jadi kupu-kupu, dia gak bisa balik lagi jadi ulat. Itulah perubahan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi bagaimana teman-teman bertahan melawan dunia, bertahan terhadap dunia? Lihat nasihat firman Tuhan. Bagaimana bertahan? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana teman-teman dan saya bisa bertahan di dalam dunia? Yuk baca ayat ini sama-sama ya. Fokus kita harus jelas. 1, 2, iya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana Tuhan menolong kita bisa fokus kepada Dia? Ada 3 hal yang Tuhan berikan buat kita. Alex minta kita perhatikan 3 hal ini ya. Bagaimana teman-teman dan saya bisa bertahan di tengah segala distraksi dunia? Bersyukur Tuhan berikan Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang hadir dalam hidup kita, memimpin kita. Kalau engkau sudah terima Yesus, sudah percaya sungguh-sungguh, maka Roh Kudus diam di hatimu, memimpin kamu makin hari makin kudus. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang Tuhan kasih? Tuhan kasih firman. Kalau teman-teman bingung, ini benar apa enggak sih? Dari mana saya tahu sebenarnya ini baik atau tidak? Ini benar-benar apa tidak? Ini berguna atau tidak? Kita butuh pedoman. Firman Tuhan dikatakan ini adalah terang bagi kaki kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di tengah dunia yang gelap, kita butuh arahan. Karena itu firman Tuhan ini jadi pedoman kita. Pertanyaannya, dibuka enggak Alkitabnya di rumah? Kita beri waktu enggak membaca, merenungkan firman Tuhan? Sekarang orang kalau mau kemana-mana, biar enggak nyasar, bukanya Google Map, bukanya Waze. But the word of God is your road map in life. Kalian rindu kalian tidak hanya jadi orang-orang yang mengatakan aku cinta Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan, tapi beri waktumu membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan ini yang Tuhan rindukan dari kita. Pertama apa tadi? Tuhan kasih Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan berikan apa? Firman-Nya. Dan yang ketiga, ingat baik-baik, syukuri Tuhan berikan komunitas. Tuhan berikan teman-teman seiman. Tuhan berikan orang-orang yang akan menolong kamu juga untuk hidup di dalam Tuhan. Alex pernah dideketin ada satu anak, dia cerita gitu ya. Kok saya mulai ngerokok. Kenapa? Habis semua teman saya ngerokok. Gimana ya kok? Saya bilang masalahmu bukan di rokoknya saja. Ganti teman. Karena semua ngerokok, kamu jadi ikut ngerokok. Berarti komunitasmu salah. Cari komunitas yang semua gak ngerokok, lalu kamu ngerokok sendiri. Kamu jadi aneh. Seringkali dalam hidup kita sedihnya orang Kristen bukannya jadi trendsetter, jadi trend follower. Semua ngerokok, gue ikutan ngerokok. Kenapa? Takut dianggap aneh. Harusnya kamu yang tarik temanmu. Yuk, gak ngerokok, follow me. Semua porno, ikutan porno.
Semua nggak benar jadi nggak benar, nggak bisa. Teman-teman perlu komunitas. Makanya bersyukur di gereja kita punya teman-teman yang sama-sama mau berjuang hidup benar, mau berjuang cinta Tuhan. Syukuri itu. We need a community to survive in this world. Ingat ya, Tuhan kasih sama kita Roh Kudus, Tuhan kasih kita firman, dan Tuhan berikan kita juga komunitas. Supaya apa? Perhatikan ayat ini. Siapa yang mengatakan ia ada dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Di tengah-tengah dunia dengan berbagai tawaran, berbagai pilihan, Ko Alex ingin anak-anak Tuhan kita bisa memilih yang benar. Kita bisa memilih apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang sempurna. Bukan yang receh. Udah receh, merusak lagi. Ngapain? Kita mau hidup benar. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Yuk, hidup seperti Yesus hidup. Ada komitmen untuk berubah. Di dalam kitab Efesus, Paulus pakai gambaran yang menarik. Dia gunakan kata menanggalkan dan mengenakan. Seperti baju. Makanya dia bukan bilang meninggalkan ya. Paulus menggunakan kata menanggalkan. Jadi ada hal yang kita harus lepaskan, tapi ada hal yang harus kita tambah. Apa yang harus dilepaskan? Ini hal-hal yang harus ditanggalkan. Kalau engkau mau hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak-Nya, maka tanggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nyontek, malas, pikiran kotor, perkataan kotor. Kadang-kadang kita begitu ya. Begitu gampangnya membuli orang, gampang sekali ngomong yang jorok, ngomong yang benar susah. Gosip, apa itu gosip? Katanya makin digosok makin sip. Wah, dibicarain. Kalau teman bikin salah, wah cerita gitu ya. Sehingga akhirnya kita bukan jadi orang-orang yang membawa damai, membawa kasih. Pornografi, ramalan bintang, okultisme. Ada yang percaya sama roh-roh orang mati. Kadang-kadang kalau Alex pikir iya ya, kalau hidup kita dikontrol begitu rupa oleh semua hal-hal seperti ini, jangan heran kita sulit untuk lihat Tuhan sungguh-sungguh. Karena itu mari kita bangun hidup seperti ini. Apa hal-hal yang harus dikenakan? Ini ilustrasi dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Pak Dawson Trotman membuat ilustrasi, ini namanya ilustrasi roda. Perhatikan, dia memberikan gambaran sama seperti roda. Roda itu yang mutar porosnya, sumbunya, yang tengah. Maka kalau di pusat hidup ada Kristus, dia menggambarkan dengan dua hal. Ada jari-jari yang vertikal, itu hubungan dengan Tuhan. Ada jari-jari yang horizontal, hubungan dengan sesama. Saya ngomong sama Tuhan, namanya doa. Tuhan ngomong sama saya lewat firman. Makanya sejak kecil kita mungkin sudah belajar ya, bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pertumbuhan rohani kita akan menjadi cara Tuhan menolong kita tidak ikut arus dunia. Tapi bukan hanya itu, Tuhan berikan kita saudara-saudara. Inilah garis yang jari-jari yang horizontal. Dia bagi dua. Dawson Trotman mengatakan bersama orang-orang percaya ke dalam, ini ke dalam ya, kita harus rajin bersekutu. Dan bagi mereka yang belum percaya keluar, kita harus rajin bersaksi. Ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Punya hidup yang benar-benar di dalamnya Kristus jadi pusat. Kita bertumbuh dalam doa dan firman. Kita juga bertumbuh dalam kasih kepada sesama.
Inilah yang Tuhan berikan untuk menolong kita bisa bertahan di dalam dunia yang penuh dengan berbagai distraksi. Ini yang perlu kita tambahkan. Ayo yang masih malas baca Alkitab, mungkin kalau kamu di sekolah, kan sekolah Kristen, pasti baca Alkitab. Tapi kalau ingin kita benar-benar menjadikan itu bukan kewajiban semata. Ya, di sekolah pagi-pagi ada renungan, tapi benar-benar kerinduan kita. Ikut kelompok kecil, ibadah di gereja, ibadah di sekolah, kalau mungkin kalian sudah kuliah di kampus, miliki karakter yang baik. Saya pikir ini yang Tuhan mau. Kamu dan saya hidup cuma satu kali. Dan hidup yang cuma satu kali itu, Tuhan ada maksud kamu dan saya ditempatkan di dalam dunia. Bukan supaya ikut dunia, tapi supaya dalam dunia itu kamu bisa membawa kasih Allah. Tapi bagaimana caranya kamu bisa bertahan? Miliki relasi dengan Tuhan yang baik, relasi dengan sesama dan komunitas yang baik. Kesimpulan saya begini, kita perlu hidup berbeda dengan dunia. Kamu di dalam dunia, tapi kamu tidak sama dengan dunia. Kalau yang masuk terus dalam benakmu, dalam pikiranmu dunia, apa semua yang kamu dapat, ya jangan heran hidupnya makin mirip dunia. Tapi kalau yang masuk adalah kebenaran firman Tuhan, satu hidup yang baik, hidup yang kudus, hidup yang berkenan, maka kiranya keluar juga ada kehidupan yang taat kepada Tuhan. Ada ilustrasi soal ikan. Ikan itu katanya, ikan yang hidup, maka seumur hidup dia akan berenang melawan arus. Cuma ikan mati yang terbawa arus. Ini pertanyaan buat kita juga. Apakah engkau mau berjuang melawan arus? Gak mesti ikutin arus. Emangnya kalau semua orang begitu kita mesti begitu? Tidak. Kita punya pilihan. Pilihan kita apa? Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Prinsip kedua dari ikan yang Ko Alex senang adalah ikan itu meskipun dia hidup di air laut yang asin, dagingnya tetap tawar. Unik ya? Nggak ada orang mancing di laut dapat apa? Dapat ikan asin. Nggak ada. Ikan walaupun dia hidup di air asin, dagingnya tetap tawar. Itu mengingatkan kita, engkau dan saya punya pilihan dalam dunia. Jangan bilang habis semuanya begitu, saya jadi ikutan begitu. No. Kamu punya pilihan. Sebagai anak-anak remaja, encountering God in the distracting world, teman-temanku punya pilihan untuk tidak ikut dunia. Kalian punya pilihan untuk ikut Tuhan, mengasihi Dia lebih dan lebih lagi. Ko Alex rindu pagi hari ini setiap teman-temanku setelah dengar firman Tuhan, kalian juga ambil komitmen dalam hati. Tuhan, tolong aku hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong aku mau jadi anak-anak-Mu yang makin hari makin mencintai Tuhan dan makin berdampak di dunia. Bukan serupa dengan dunia, tapi membawa perubahan di dalam dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat kebenaran firman-Mu. Ada begitu banyak hal yang menarik hati kami dari apa yang dunia tawarkan. Tapi hari ini kami ditolong melihat kembali ke firman-Mu. Biarlah kami benar-benar merindukan masa muda kami yang cuma satu kali ini menjadi masa muda yang kami persembahkan kepada Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Tolong kami sejak awal belajar memilih apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kami tidak memilih apa yang dunia tawarkan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan hal-hal yang tidak sempurna. Kami sungguh mau hidup di dalam kehendak-Mu. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.